menyebut siapa? Allah. Ajaran Islam ini sesuai dengan naluri semua makhluk. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mendapati sekelompok orang yang sedang mengantri mengambil air di sumur genangan air di situ zaman itu. Mereka ngantri karena itu musim kemarau, enggak turun-turun hujan. Ternyata selain mereka, di kejauhan ada sekelompok keledai yang ikut mengantri sebenarnya, cuman keledai ini tidak berani mendekat karena ada manusia. Dilihatnya banyak manusia di situ, dia sudah tidak tahan lagi, kehausan. Ibnu Qayyim menceritakan dalam keanehan itu, tiba-tiba keledai ini mengangkat kepala ke langit dan berteriak. Kata Ibnu Qayyim, dia sedang meminta hujan. Tidak lama kemudian turun hujan. Keledai tahu Tuhannya di mana? Di atas. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, kata Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Lihat, keledai tahu Tuhannya di mana? Di atas. Lalu kenapa kita pertentangkan Allah di atas? Berarti otak kita sudah lebih buruk daripada otak keledai. Maka bersyukurlah kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran agama yang sesuai dengan naluri kita, fitrah kita. Ini kenikmatan yang luar biasa. Coba Anda tanya kepada orang yang mengatakan Allah tidak di atas. Tanyanya begini, why? Bahasa Inggris sedikit. Ya, kenapa? Kenapa ente tidak mau terima Allah di atas? Padahal Allah katakan itu. Dia katakan berarti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah hanya mengabarkan dia di atas. Apa dia sampaikan dia butuh tempat? Enggak kan? Oke, satu sudah dibantah. Tapi bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga di atas ada langit, matahari. Apa setiap yang di atas bisa dikatakan makhluk? Kan Tuhan kita di atas. Bagaimana antum bisa katakan dia makhluk? Lalu kembali lagi, berarti dia butuh tempat. Tidak semua yang di atas butuh yang bawah. Coba lihat langit begitu kokohnya. Butuh nggak dia kepada bumi untuk menancapkan tiang? Nggak butuh kan? Dia tidak butuh bumi untuk menancapkan tiang. Langit aja tidak butuh bumi, apalagi Allah. Dia tidak butuh kepada semua makhluk. Begitu. Antum pernah mendengar ada air mengalir di atas langit? Air mengalir di terowongan hitam itu. Ada uapan air sejumlah 140 triliun kali lipat dari banyaknya air bumi. Coba air itu tumpah ke bumi. Gimana? Kita semua tenggelam dong. Ada 140 triliun kali lipat. Bukan liter, tapi kali lipat air bumi. Itu dilihat oleh orang-orang yang pernah ke sana. Anak nggak pernah ke sana. Sejauh-jauh anak touring cuma di timur sana gitu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya di atas, dia tidak butuh tempat. Ya, dia tidak butuh tempat sebagai makhluk. Dia hanya mengabarkan kenapa sulit sekali kita beriman. Nah, inilah butuhnya kita membahas tentang keimanan yang biasa disebut juga akidah. Ya. Makanya orang yang kuat akidahnya tidak gampang goyah, nggak bingung tentang hal ini. Kenapa dia tidak bingung? Karena dia punya fondasi, ilmu, prinsip hidup, prinsip beragama. Apa prinsipnya? Masalah yang tidak dicapai oleh panca indera kita ini, tugas kita hanyalah berhenti pada dalil. Udah selesai. Ya kan? Berhenti aja pada dalil. Allah katakan begini tentang dirinya, udah berhenti sampai situ. Jangan dilanjutin. Ya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Hanya itu dia sampaikan. Nggak usah lagi kita teliti. Bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat. Udah sampai situ aja.
Dia punya wajah. Oke, punya wajah. Gimana bentuknya? Nggak bisa kita bayangin. Nggak bisa. Terlalu indah Allah itu kita bayangkan. Terlalu indah. Maka oleh karena itu kewajiban kita beriman. Maka pembahasan kita dalam pembahasan mengenal Islam ini itu berkaitan dengan al-martabatus tsaniyah, yaitu mengenal keimanan. Secara umum iman itu, kata penulis, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 cabang lebih. Dari angka 73 sampai 79. Itu kalimat bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Berarti antara 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Cabang iman yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan rasa malu adalah bagian dari iman. Pertanyaannya, apa arti iman secara bahasa? Iman secara bahasa artinya apa? Percaya. Iman secara bahasa artinya apa? Percaya. Sedangkan secara istilah syar'i, i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Sedangkan menurut syariat, iman itu artinya meyakini dengan hati, ini namanya akidah, dan diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Bertambah karena mentaati Allah, berkurang karena mentaati syaitan. Berarti iman itu ada pasang surut, benar gak? Oke, pasang surutnya ada. Di sisi yang lain, iman itu harus meliputi 3 hal tadi. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, yatadammanul imanu aqidatan wa amalan wa khuluqan. Iman itu meliputi masalah akidah, ibadah, amal ibadah, dan akhlak. Ini yang sering kita ulang-ulangi. 3 perkara inilah yang harus kita mengikuti Rasulullah SAW dalam mempraktekannya. Apa yang pertama? Akidah, ibadah, akhlak. Ini kandungan keimanan atau cakupan iman. Dari sini akan diketahui tingkatan manusia dalam keimanan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, orang-orang yang beriman yang menganiaya dirinya sendiri. Karena kan iman bertambah dan berkurang. Jadi tingkatan yang paling rendah, orang-orang yang beriman tapi berbuat zalim, menganiaya diri sendiri dengan dosa. Tingkatan kedua, mereka yang tidak mau meninggalkan kewajiban dan berusaha keras meninggalkan yang haram. Tapi mereka tidak sedikit meninggalkan yang sunnah dan jatuh pada perkara yang sia-sia. Ya. Mereka ini disebut dengan muqtasid, orang-orang yang beramal dengan amalan yang sederhana. Tingkatan tertinggi orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang
yang setiap perintah yang sampai kepada mereka, entah itu wajib, entah itu sunnah, mereka kerjakan. Perkara yang dilarang, yang mereka ketahui entah itu haram maupun makruh, atau hal yang melalaikan, berusaha mereka tinggalkan. Ini nama mereka disebut dengan as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun. Mereka inilah nantinya yang tidak dihisab dan tidak diadab nanti di hari kiamat. Lihat, iman tadi i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Kandungannya akidah, ibadah, akhlak. Pelakunya bertingkat. Ada yang zalimi diri sendiri tapi tidak murtad. Ada yang pertengahan. Ya mereka nanti akan dihisap dengan hisap yang mudah. Kemudian ada yang tertinggi disebut dengan sabiquna as-sabiqun. Siapa yang membagi ini? Allah sendiri yang bagi. Coba nanti antum lihat pembagian yang paling ringkas di surat Fatir. Di ayat 30-an. Entah 31 atau 30, ayat 30 itu. Sekitar itu. Allah katakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kami mewariskan kitab ini. Maksud kitab ini di sini adalah Al-Quran. Kepada hamba-hamba pilihan kami. Maksud hamba pilihan di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bagi keadaan mereka. Dan di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Ada yang pertengahan. Maksudnya sederhana. Ada yang segera melakukan kebaikan. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang kehendakinya. Maksudnya karunia berupa ajaran Quran yang dianut oleh 3 golongan yang berbeda-beda tadi. Benar gak orang Islam ada yang zalimi diri sendiri? Ada. Yang sholat 5 waktu tidak berhenti, tapi sudah berpondok di Sukamiskin. Ya kan? 5 waktu dia sholat, tapi akhirnya masuk pondok pesantren Sukamiskin. Apa itu artinya? Korupsi. Sholat jalaniyah. Ada orang sholat, rajin zikir, rajin berselawat, tapi berbuat bid'ah, tidak keluar dari Islam. Termasuk golongan pertama. Menzalimi diri sendiri. Ada orang, dia rajin sholat, setiap subuh ke masjid. Tapi masih adu ayam. Ada nggak? Ada, hobi kata dia. Ini juga umat Muhammad SAW. Penganut ajaran Quran yang menganiaya diri sendiri. Ada juga dia tidak judi. Dia tidak judi, tidak minum khamar, tidak juga korupsi, tidak nipu orang. Dia rajin sholat. Tapi sama keluarganya, dia tidak baik. Ada nggak? Ada. Dia bertanggung jawab terhadap hal itu. Kan ada nih di antara kita bapak-bapak yang superhero gitu kan. Superhero. Kalau makan sama temannya semua dibayarin. Begitu istrinya minta makan, minta terus. Ini namanya superhero namanya. Udah kayak Batman aja. Ya. Ini menzalimi diri sendiri. Atau ada orang rajin berinfak, tapi cari validasi. Ini termasuk apa? Menzalimi diri sendiri. Kelompok kedua, orang-orang yang disebut dengan muqtasid. Mereka orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam
secara sederhana sesuai dengan sunnah. Makanya Ubay bin Ka'ab mengatakan tentang kelompok kedua ini, al-iktisadu ala sunnatin wa sabilin khairun minal ijtihad ala bid'atin wa ala khilafi sunnah wa sabil. Sederhana mengamalkan Islam, tapi sesuai dengan sunnah dan perjalanan hidup Rasul, itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi menyelisih sunnah dan jalan Rasulullah SAW. Contoh orang sederhana itu seperti orang Badui yang datang bertemu Nabi SAW. Bertanya, apa saja yang Allah wajibkan atas saya, wahai Rasulullah? Salat 5 waktu dari salat. Kata dia, demi Allah aku tidak tambah lagi kecuali itu. Kemudian dia pergi. Nabi mengatakan, jika dia jujur, maka dia akan masuk surga. Tapi dengan golongan yang keberapa tadi? Kedua. Golongan kedua ini bukan berarti tidak berbuat dosa. Tidak disyaratkan orang soleh itu tidak berbuat dosa. Tidak disyaratkan. Justru orang soleh itu ketika dia berbuat dosa, dia bertaubat. Ada yang meragukan kesolehan orang-orang yang perang Badar? Ada di antara mereka yang pernah melakukan dosa besar di hadapan Nabi SAW. Yaitu Hatib ketika dia membocorkan berita negara kepada orang-orang Mekah waktu Fatuh Mekah itu dosa besar. Sampai Umar menuduh orang munafik ini, kata Umar. Mau dipotong lehernya oleh Umar. Ternyata dia Muslim. Berbuat dosa. Akhirnya dia bertobat setelah itu. Itu menunjukkan bahwa golongan soleh yang kedua ini tidak disyaratkan bebas dari kesalahan. Tapi disyaratkan cepat bertobat dari kesalahan. Maka oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kita futur, jangan tinggalkan kewajiban. Agar kita mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Dan golongan kedua ini di hari kiamat nanti, kalau yang pertama golongan yang dihisab dengan hisab yang berat. Ya. Golongan kedua dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana bentuknya? Hanya dimintai pengakuan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Di sana disebutkan tentang orang yang dihisab oleh Allah tanpa dilihat oleh makhluk lain. Kata Allah, ayya abdi fa'alta dzamba kadza wa kadza. Hambaku, benar enggak dosa ini kau lakukan? Ditunjukkan catatan dosanya. Ya. Kata hamba itu, ayya rabbi na'am. Datang lagi lembaran berikutnya, ditanya afa'alta dzamba kadza wa kadza. Kalau dosa yang ini kau lakukan juga? Dijawab oleh dia, iya. Dan orang ini terbayang-bayang di pikirannya akan diazab. Karena dosa yang dia lihat itu banyak sekali. Ya karena kalau dosa kita sekarang bisa dihitung, ditulis di atas karpet ini penuh dengan dosa kita. Ya enggak? Maka pada saat itu hamba ini mengira dirinya akan dilempar ke dalam api neraka. Tiba-tiba Allah katakan, ayya abdi, laqad satartuha alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Wahai hambaku, dosamu ini di dunia aku tutup-tutupi. Itu maksud daripada Allah menerima taubat. Dia tutup dosa kita. Sekarang dosamu aku ampuni. Maka orang inilah yang kemudian tiba-tiba datang kitab terbang di hadapan dan di sebelah kanannya. Dan kitab itu hinggap di tangannya. Ternyata di catatan itu, kata Abu Hurairah, sudah penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang nanti ketika keluar dari hisab itu, tiba-tiba dia katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولْ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ. Kata dia begitu. Adapun orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia akan berkata, silakan kalian baca kitabku ini. Coba anda bayangkan dulu kita dicap anak nakal waktu sekolah. Tukang bolos, anak nakal, begitu terima rapor, ternyata nilai kita tidak ada merahnya satu pun.
Bangga kita pulang. Nih saya naik kelas nih. Seneng gak? Seneng. Padahal setiap 1 kali sepekan tuh dipanggil sama guru BP. Kan dulu guru BP kalau udah manggil pasti ada bekas pulang kita kan. Mau kaki, mau kepala ada kayak avatar di sini nih. Dipukul pakai sapu nih. Ya. Kita senang karena dia katakan naik kelas. Lalu bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah dengan membawa dosa yang banyak, tiba-tiba dia ampuni kita dan berikan kita pahala seperti itu? Wah, senang kita. Setiap orang dijumpai, ini coba lihat, baca bukuku, kitab catatan amalku. Padahal Allah sudah menutupi dosanya dan menghapus dosanya. Pada saat dihisab, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Kecuali antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini golongan kedua yang disebut dengan fayuhasabu hisaban yasira. Ini orangnya ini. Pelakunya ini. Dan ini kebanyakan umat Muhammad yang selamat di akhir zaman. Umat Muhammad yang selamat di akhir zaman banyaknya di golongan ini. Atau disebutkan dalam suratul Waqiah, Ashabul yamini ma ashabul yamin. Itu orangnya. Golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan itu. Kenapa bahagia? Karena selamat dari adab. Ya enggak? Selamat dari adab. Setelah sebelumnya menegangkan. Nah, golongan terakhir yang tertinggi itu disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Apa sifat mereka? Secara umum disebutkan oleh Syekh Sa'di, rajin mengamalkan kewajiban dan sunnah, rajin meninggalkan yang haram dan makruh, bahkan perkara yang melalaikan. Mereka ini tidak dihisab, tidak diadab. Dan jumlah mereka sudah disebut oleh Nabi SAW. Berapa jumlahnya? 70.000. Yang kita lihat dalam hadis itu, mereka la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak suka minta diruqyah, tidak tahayul, tidak juga apa? Enggak juga pakai besi panas. Sebenarnya ini puncak tawakal sebenarnya. Bukan hanya ini efek dari iman mereka sebelumnya. Apa iman mereka? Itu disebutkan oleh Allah di suratul Mu'minun ayat 57 sampai 60-an. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Lihat dari ayat 57 sampai 60-an. Surat Al-Mu'minun. Sesungguhnya mereka yang karena takut kepada Rabb-nya, mereka bersikap hati-hati. Tidak mau yang haram, tidak mau yang makruh, tidak mau yang syubhat. Ini hati-hati namanya. Hati-hati dari berbuat yang dilarang. Dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Lebih dari itu, mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Tuhan mereka. Kemudian dalam urusan amal mereka tidak ujub. Allah katakan, dan mereka yang mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, tapi hatinya bergetar takut kepada Allah. Kalau takut yang pertama tadi, takut berbuat yang haram. Kalau yang ini takut amalnya ditolak. Makanya mereka rajin memperbaiki amal. Bukan hanya rajin beramal, rajin memperbaiki apa? Amal. Maka Allah sebutkan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Lanjutannya, wahum laha sabiqun. Dan mereka lah orang yang pertama kali meraih kebaikan itu. Maka di suratul Waqiah disebutkan, wassabiquna as-sabiqun. 2 kali kan disebut sabiqun. Sabiqun pertama karena di dunia mereka segar berbuat baik. Sabiqun kedua karena mereka meraih kebaikan itu pertama kali setelah para nabi nanti di hari kiamat. Ini golongan orang-orang yang beriman itu. Tingkatan orang-orang yang beriman.
dari sini kita memahami, nggak boleh kita mengkafirkan pelaku maksiat. Kenapa? Karena orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Nggak boleh kita mengkafirkan. Apalagi sekarang lagi ramai mengkafirkan presiden misalnya. Mengkafirkan pemerintah. Karena pemerintah tidak menegakkan hukum pidana. Ya. Di rumah mereka pun mereka tegakkan ke hukum Islam. Tidak semua kan? Tidak semua. Masa ada orang yang kurang menegakkan hukum Islam langsung dicap kafir gitu? Tidak. Karena orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Di zaman sahabat ada yang berbuat dosa besar enggak? Sahabat ada yang berbuat dosa besar enggak? Ada kan yang dirajam karena berzina. Ada lagi yang dia tidak jadi berzina tapi memandang kemaluan pasangan orang lain karena mereka sama-sama cinta, ingin selingkuh, gaya-gaya orang sekarang kan? Tapi tidak jadi berzina. Lapor kepada Nabi, minta dihukum, Nabi tidak mau hukum. Karena Nabi menyuruhnya bertobat kepada Allah. Karena tidak ada hukum pidana buat dia. Belum berzina kan? Belum berzina. Itu menunjukkan hal-hal itu terjadi di zaman para sahabat. Tapi apakah mereka dikafirkan? Tidak. Tidak dikafirkan. Nah ini yang perlu kita pahami dari pembagian ini. Taib, itu iman. Nabi mengatakan, penulis mengatakan, tadi disebut wa huwa bid'un sab'una syu'bah. Disebutkan bid'un artinya angka dari angka 3 sampai angka 9. Berarti ditambah 70, 73 atau sampai 79. Ini habis baterai kayaknya. Cek. Oke, masih ada napasnya ini. Ini taruh baterai. Taib, kalimat bid'un dengan dikasrahkan huruf ba, bid'un. Itu artinya perkiraan angka 3 sampai angka 9. Berarti sekitar 73 sampai 79 cabang. Syu'bah artinya bagian. Sedangkan kalimat la ilaha illallah adalah yang tertinggi. Itu sudah dijelaskan sebelumnya pada rukun Islam. Kemudian imatatul adza artinya izalatu al-adza, yaitu menghilangkan gangguan di jalan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Makanya tukang tambal ban yang suka taruh paku, ini imannya betul-betul loyok betul. Disuruh menyingkirkan saja tidak mau, bahkan dia nambahin tuh. Ya. Ditambahin paku payung lagi. Supaya ada yang tambal bannya. Qadarullah di situ dia taruh paku, orang tambal ban di tempat lain. Udah dosa tidak dapat uang pula. Harusnya disingkirkan tuh gangguan dari jalan. Seperti contoh batu, duri, atau yang menyakitkan yang lainnya. Sehingga orang-orang bisa melewati tempat tersebut. Inilah gangguan dari jalan yang harus kita singkirkan. Jangan ditambah gangguan di jalan. Ya, sebagian orang menambah gangguan di jalan. Mungkin polisi tidur yang tidak sesuai dengan spek yang ada. Kan di undang-undang sudah ada tuh. Kalau mau bikin polisi tidur jaraknya berapa. Kemudian bagaimana bentuknya. Bentuknya kan di atasnya rata, di sini miring. Dan itu tidak berbahaya.
Tapi ada yang buat pakai semen biasa itu dibuat gundul begini. Itu kayak kita lewatin batu di... Gimana caranya? Itu setiap waktu motor Beat antum diganti itu. Home steer-nya. Ya. Sebenarnya itu berbahaya juga. Seharusnya dipikirkan. Kalau mau bikin yang bagus. Ya. Di sini kan di undang-undang kan begitu. Coba antum baca lagi undang-undang tentang polisi tidur. Anak baca juga itu. Ya. Karena kaitan dengan apa? Kaitan dengan gangguan kepada orang. Karena anak merasakan sendiri terganggu banget gitu. Lewat mobil aja kalau istri kita lagi hamil 4 bulan, takutnya keguguran di jalan tuh. Tapi yang dibuat seperti undang-undang itu kalau naik mobil dia diayun. Kita jalannya pelan, itu diayun tuh shock breaker kita. Seharusnya begitu polisi tidur kalau mau dibuat. Ya. Tapi kalau memang betul-betul di situ banyak orang balap liar, enggak apa-apa dibikin. Tapi yang biasa aja gitu, jangan terlalu menyeramkan gitu. Udah pakai ban bekas gitu, dikasih paku lagi di situ. Kan pakunya itu berbahaya juga tuh. Bikin yang sesuai dengan aturan undang-undang, insya Allah itu bagus. Dan kita sepakat dengan itu, boleh. Tapi menambah yang berbahaya ini berbahaya juga buat kita yang jalan. Taib, ini mengenai tingkatan keimanan yang paling rendah. Kemudian haya, malu bagian dari iman. Karena Nabi SAW katakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sungguhnya malu itu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Tapi ini malu pada tempatnya. Ada yang nggak boleh malu. Misalnya dai, kenapa nih isi kajian? Malu. Dia malu isi kajian, bayangkan. Ini bukan malu, ini tidak berani namanya. Jadi malu itu malu berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Malu bila tidak melakukan kewajiban. Itu malu. Misal seorang malu bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui. Ini juga bukan terpuji. Makanya wanita-wanita zaman Rasulullah SAW ketika ada perlu, mereka tidak malu bertanya tentang darah haid, darah istihadah. Tidak malu mereka, tetap nanya. Nanya mereka. Dan ini sifat yang baik. Nah, sekarang ini malu itu sudah hilang. Malu yang seharusnya ada pada kaum wanita misalnya. Wanita itu pada dasarnya malu nggak? Malu. Sekarang udah banyak yang nggak tahu malu tuh. Terutama ketika muncul TikTok. Aduh, ibu-ibu joget-joget di TikTok. Goyang-goyang lagi di TikTok. Ada yang pakai jilbab. Ada yang pakai jilbob. Ada yang nggak pakai gitu. Maka ada anak-anak muda waktu saya umroh tahun berapa gitu. Ngomong, Ustadz, kenapa? Dulu orang tuanya Ustadz gelisah melihat Ustadz pergi kemana-mana waktu kecil. Iya, sekarang kami anak-anak muda ini gelisah lihat ibu kami lihat HP, kata dia gitu. Jadi sekarang ini yang dijagai oleh anak-anaknya siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya transisi misalnya. Ya, bukan anak Gen Z asli gitu. Dulu anak klasik berubah jadi anak gadget gitu. Tiba-tiba dia kaget lihat itu dan kemudian dia memvalidasi dirinya di media sosial. Sehingga tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dan ini sifat tercela tidak tahu malu ini. Kemudian disebutkan al-haya'u sifatun infi'aliyah tahdusu 'indal khalal. Ya. Malu itu adalah sifat yang nampak dari sikap. Di celah-celah sikap itu terjadi malu. Misalnya orang, ayo makan. Dia malu, memang dia malu, nggak mau makan. Ada orang malu-malu kucing. Dilihat orang malu. Begitu orang pergi, makanan sudah masuk ke kopiahnya semua. Dan ini nggak tahu ini apakah ini malu yang tercela atau terpuji ini. Ya. Kalau kita dulu waktu nyantri pergi ke rumah Ustadz Yazid rahimahullah taala, itu beliau kalau sudah siapkan makanan, kita kan segan makan. Oh, beliau marah tuh. Makan, jangan gabungan antara dua keburukan.
lapar dan malu kata dia. Makan. Karena kalau kita pergi bertamu nggak boleh malu, makan. Orang siapkan makanan untuk dimakan kok. Nggak usah repot-repot Pak, nggak usah basa-basi. Nanti basi makanannya. Makan aja. Makan. Apa perlu dibasa-basikan? Kalau bisa kalau antum tamu dari jauh nanya, masih diisi nggak kulkasnya? Boleh nanya, tapi tamu yang dari jauh, yang safar. Iya, tamu yang safar boleh nanya begitu selama berapa hari? 3 hari. Ya, tapi kalau bukan tamu yang safar, tetangga terdekat, tamu biar makan di dekat, itu bukan tamu yang wajib di jamu, bukan. Tamu yang wajib dijamu itu yang datang dari safar, jauh safar, tujuannya adalah kita. Nah, dia wajib dijamu selama berapa hari? 3 hari. Dan dia tidak boleh malu makan. Nabi SAW bertamu kepada sahabat-sahabatnya aja, tidak safar. Kalau sahabatnya pada tahu Nabi itu kalau bertamu, beliau pasti makan banyak. Ya, beliau kan makan. Contoh, ada disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi itu bertamu ke rumahnya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini mantan budak. Masakannya enak. Nabi datang menemuinya dan di rumahnya ada seekor kambing yang dia punya. Karena dia tahu Nabi datang, dia segera sembelih kambing. Dan dia tahu Nabi itu kesukaannya bagian depan dari kaki kambing itu aja yang dia masak karena supaya cepat matang, supaya cepat disajikan. Dia masak tuh. Masak. Nabi meminta bagian depannya. Disajikan. Ini satu. Dimakan Nabi SAW sampai selesai. Dia makan banyak. Itu menunjukkan Nabi SAW kalau bertamu banyak makan. Tapi bukan setiap hari seperti antum makan gorengan. Ya, dia makan banyak ketika bertamu atau datang tamu ke rumahnya dan ada makanan banyak di rumahnya. Akan dia sajikan makanan dan dia banyak makan. Itu Nabi. Nah, ketika dia ke rumahnya Abu Ubaid, dia banyak makan. Selesai dia makan itu, dia tanya lagi. Ini menunjukkan boleh. Nawilni dira. Satu lagi dong. Paha depannya. Dengan senang hati diberikan lagi oleh Abu Ubaid. Berarti habis gak? Habis gak? Habislah. Begitu selesai dia makan yang kedua, kata Nabi, nawilni dira. Kaki Abu Ubaid. Ya Rasulullah, sejauh mana engkau tahu kaki depan kambing? Berapa jumlahnya? Ya kan seharusnya berapa? 2. Kata Rasulullah SAW, laulam tas'alni lanawaltani dira' ma da'utu. Tadi kalau engkau tidak nanya, kau akan datang bawa kaki depan kambing itu selama aku minta. Apa kata para ulama kita? Lihat Allah cabut keberkahan periuknya Abu Ubaid gara-gara dia bertanya memotong permintaan Nabi. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nabi itu tidak malu makan di rumah orang kalau diundang. Apalagi orang sudah menyajikan makanan. Karena malu pada saat itu bukan pada tempatnya. Gitu. Orang tuh kalau dia undang kita ke rumah, apa yang diinginkan dari kita? Kita makan masakannya. Apalagi ibu-ibu udah buat jengkol enak gitu. Semur jengkol gitu. Ada paha ayam di situ. Kita makanin. Apalagi yang makan tuh ustadz senang banget. Justru kalau kita tidak makan sakit hatinya. Ya enggak? Sakit hatinya. Nah, oleh karena itu malu pada saat itu bukan pada tempatnya. Malu itu dari hal-hal yang tercela. Bukan dari hal-hal yang terpuji atau dibolehkan oleh agama. Kemudian wal jam'u baina ma tadammannahu kalamul muallif. Udah adzan. Oke. Gabungan dari apa yang dikatakan oleh penulis di sini bahwasanya iman itu 70 cabang lebih. Ya, iman itu memiliki 6 rukun. Berapa rukunnya? 6. Dan insya Allah kita akan sebutkan nanti sesuai dengan hadis Jibril. Satu persatu kita akan jelaskan. Yang pertama, antu'mina billah. Beriman kepada Allah. Secara ringkas, iman kepada Allah itu meliputi 4 perkara. Kalau kita ringkas ya, iman kepada Allah meliputi 4 perkara. Yang pertama, mengimani Allah itu ada. Ada, berwujud Allah itu.
Ada zatnya. Bukan bayang-bayang, bukan. Bukan khayalan, bukan. Dia ada. Maka nanti di hari kiamat, orang yang beriman yang masuk surga akan melihat wajah Allah. Kemudian, yang kedua, ringkasan dari keimanan kepada Allah. Yaitu beriman kepada rububiyahnya. Yang meliputi perbuatan Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Perbuatan Allah tidak bisa ditiru oleh manusia. Maka orang yang berusaha menirunya nanti dimintai nyawa loh. Bagi mereka yang gambar, bagi mereka yang buat patung, dimintai nyawa oleh Allah. Karena mereka mau meniru ciptaan Allah yang bersifat makhluk hidup. Makanya Allah itu maha kuasa, maha menciptakan, maha mengatur. Nah, dari keimanan kepada rububiyah ini, kita nggak boleh punya aturan sendiri. Harus diatur oleh Allah. Adzan dulu atau lanjut? Adzan dulu silakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fadhal. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Ati Muhammadan wasilat wal fadil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kama salli. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjut poin yang ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani uluhiyahnya. Kalau yang kedua mengimani perbuatan Allah, kalau ini mengimani perbuatan kita untuk Allah. Yaitu ibadah kita hanya untuk Allah. Ibadah itu perbuatan hamba. Ya. Sedangkan rububiyah perbuatan siapa? Allah. Kenapa hamba itu wajib beribadah kepada Allah? Karena Allah itu memiliki sifat uluhiyah. Yang berhak diibadahi satu-satunya.
Kemudian yang keempat, mengimani nama-nama dan sifatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan itu cara mengimaninya dengan cara tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Menghentikan keyakinan kita di atas dalil. Tidak boleh lebih dari dalil. Contoh Allah sebut dia punya wajah. Ya udah, yakini aja sifat wajah Allah itu ada. Tapi jangan lewatin. Bayangin. Seminggu aja Anda bayangin, gila. Gimana antum bisa bayangkan Allah? Pernah dengar ada makhluk? Oke, makhluk yang bernama corona ada nggak? Ada nggak virus itu? Ada kan? Gimana bayangannya? Bintik-bintik berduri-duri gitu. Ya. Ketika bayangin itu ada di pikiran antum, itu betul jadi corona di tubuh kita. Karena pikiran itu merusak kita sendiri. Membayangkan sesuatu yang gimana cara bayanginnya. Ya. Kuman itu berkembang. Antum pernah bayangin nggak bagaimana mereka tidur dan mandi junub gitu? Nggak pernah kan? Karena nggak pernah kita lihat langsung. Maka orang-orang yang membayangkan tentang Allah akhirnya menghilangkan sifat Allah. Pernah dengar kata-kata orang liberal yang dia itu tidak yakin akan adanya Allah karena nggak bisa dilihat. Kata dia kepada santrinya, kepada mahasiswanya, siapa yang pernah melihat Allah? Nggak ada, kata mahasiswa. Siapa yang pernah menyentuh Allah? Nggak ada. Siapa pernah merasakan Allah, mencium Allah itu? Artinya ada aroma gitu? Nggak ada. Berarti Allah tidak ada, kata mereka. Karena terpengaruh dengan si filsafat ini. Salah satu mahasiswa yang masih jernih akalnya berkata, "Tar, teman-teman sekalian dengar dulu, saya mau bicara nih. Silakan," kata dosen. "Siapa di antara kalian yang pernah melihat otak dosen?" Nggak ada. Ada yang pernah sentuh langsung nggak otaknya? Nggak ada. Pernah mencium aromanya? Nggak ada. Berarti dosen kita tidak punya otak. Betul. Oh, nggak punya otak nih. Iya. Pernah lihat otak dosen? Nggak pernah. Oh, berarti nggak punya otak nih. Demikian orang-orang yang nggak punya otak tuh nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita, naluri kita ada, ya nggak? Akal kita ada. Al-Quran dan Sunnah ada. Kenapa kita bisa rusak imannya? Karena lingkungan. Makanya kita disuruh belajar. Makanya Allah katakan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau hati mereka dikunci mati. Jadi yang membuat kita tidak mengakui tentang sifat Allah itu adalah karena kita kurang mentadaburi ayat-ayat Allah yang bernama ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga berefek pada ayat-ayat alam semesta ini tidak bisa jadi bukti buat kita untuk meyakini Allah itu ada. Ada lagi orang ateis. Ini ateis nih, ngobrol sama anak tahun 2008. Waktu itu umur anak masih 22 lah. 22 atau 23 waktu itu. Waktu itu anak di Cibodas lagi dagang gitu. Datang orang ateis, panjang rambutnya gitu. Ente yakin Tuhan itu ada? Yakin? Terus ente? Saya berkeyakinan ateis, tidak ada Tuhan, tidak ada agama, kata dia gitu kan. Tidak lama kemudian, anak suruh dia makan siang hari. Makan, akhi. Dia katakan enggak. Kenapa? Aku lagi puasa, kata dia gitu. Nah, kan Tuhan tidak ada, kenapa ente puasa? Kata dia begitu. Kata anak begitu. Takut ibu saya disiksa. Oh. Ibu ente disiksa oleh siapa? Pokoknya takut aja. Kan tidak ada Tuhan. Kenapa ente takut ibunya disiksa? Yang berbicara dia takut disiksa ibunya apa tadi? Naluri. Yang menolak adanya Tuhan siapa? Ego. Naluri dia sebenarnya ingin mengatakan Tuhan itu ada yang menyiksa ibunya. Tapi dia katakan, enggak, saya takut aja ibu saya disiksa. Enggak tahu siapa yang menyiksa dia ibunya di dalam kuburnya. Oke lah. Kalau ente tidak ngaku tidak punya Tuhan. Ente diciptakan oleh siapa? Ibu saya.
ibumu, nenek saya, nenekmu, nenek-nenek saya. Anggap saja udah sampai ke ujung nenekmu. Nenek moyangmu udah di ujung nih. Siapa yang menciptakan ujungnya itu? Bingung dia. Baru kepikiran. Keluar dari batu, kata dia begitu. Ente bekas penonton maling kundang, saya bilang. Ya. Dia bingung mau ngomong apa. Dari mana keluarnya orang tuanya? Nenek moyang dia dulu dia katakan keluar dari batu. Batu mana? Kan sulit untuk dijawab. Itu menunjukkan dia melawan naluri sendiri. Siapa lawan Fir'aun ketika dia mengatakan Allah tidak ada? Dirinya sendiri jadi lawan utamanya. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menolak kebenaran karena kezaliman dan keangkuhan. Padahal hati kecilnya mengakui ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, dia lawan sendiri dirinya dengan apa? Dengan nalurinya. Orang tuh bisa bicara dengan nalurinya. Ente bohong, katanya ente tidak punya Tuhan. Ada gitu kata nalurinya. Gimana? Coba. Tadi udah ada cerita di Muqaddimah, ada orang tuli tidak pernah tahu sebutan Allah tuh bagaimana, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu juga dia diajarkan Allah di atas atau tidak. Tapi ketika dia berbicara Tuhan pakai bahasa isyaratnya, di mana dia tunjuk? Ke langit. Ya, ke langit dia tunjuk. Itu menunjukkan ini naluri yang berbicara. Mau dilawan naluri nggak bisa, karena itu selama-lamanya tidak akan berubah. Nggak akan berubah. Ada supir taksi, anak pulang umroh ini, supir taksi ini tidak suka sama orang Wahabi kayaknya. Kan dia lihat anak jenggot nih. Nah, taruh barang di belakang, anak tidur di depan. Tiba-tiba dia tengok anaknya. Dia ngomong, apa orang-orang Wahabi itu? Tiba-tiba ngomong, tidak ada angin, tidak ada batu ini. Wahabi itu mengatakan Allah di atas. Ngomong gitu dia. Aduh, kalau dibantah anak lagi capek lagi. Dia tidak bisa bahasa Arab, gimana mau jelasin kan. Udah tidur Pak, saya mau istirahat dulu. Tidur. Sebenarnya lagi cari ide gimana cara menjawabnya sebenarnya. Tidur sejenak, dia jalan gitu. Setelah sampai di tengah-tengah tol, bangun anak. Pak, gimana? Pendapatan taksinya setelah muncul taksi online yang banyak ini. Apakah tidak berkurang rezekinya? Dia jawab, serahkan saja kepada yang di atas. Nah, itu kan, siapa yang di atas itu Pak? Bingung dia ngomong. Bingung, siapa yang di atas itu? Karena di atas kita ini ada atap mobil. Setelah itu anak tidur lagi, lega anak kan? Ya, kalau tidak begitu sakit anak pulang, tidak bisa jawab subhat dia. Ya. Itu menunjukkan siapa yang berbicara tadi? Naluri dia yang berusaha dia kelabui. Maka beriman kepada Allah ini sesuai dengan apa? Naluri selain dalil dan akal sehat. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.